Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan ribatan matinan fi qulubil mu'minin. Walladzi ja'ala al-Qur'ana kitaban hadiyan lil muhtadin. Walladzi ja'ala Muhammadan rasulan aminan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih berikan kita kekuatan, kesehatan, kesadaran tingkat tinggi untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Hadirin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, tidak ada alasan untuk bersedih. Sebagai seorang muslim, tidak ada alasan untuk berputus asa. Sebagai seorang muslim, tidak ada alasan untuk kehilangan rasa percaya diri. Sebagai seorang muslim, tidak ada alasan menjadi manusia yang lemah. Di dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati. Kamulah manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, kita akan punya keyakinan dan kesadaran bahwa kita pantas bahagia dan harus bahagia. Dari perenungan saya melalui Al-Quran, melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, setidaknya ada 5 langkah penting yang betul-betul harus kita renungkan setiap hari. Yang pertama adalah untuk mencapai bahagia itu kita punya tujuan hidup. Apapun pekerjaan kita, sayang sekali kalau tujuan hidup kita hanya sebuah eksistensi, sebuah popularitas, sebuah kekayaan. Karena tujuan agung kehidupan manusia itu adalah pulang menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka Allah mengingatkan kita untuk menjadikan tujuan akhirat itu adalah prioritas utama. Usia kita di dunia ini hanya sebentar, tidak lama. Rasulullah SAW
mengingatkan kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing ataupun orang yang sedang menyeberang. Maka banyak sekali orang yang tertipu dengan dunia. Dia utamakan lifestyle, gaya hidup. Dia lupa die style. Dia lupa bagaimana gaya matinya. Apakah mati dalam keadaan bahagia, tersenyum bahagia, atau mati dalam keadaan menangis dan hina? Hadirin jemaah rahimakumullah, tujuan hidup kita adalah akhirat. Maka Allah tegaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu. Mahkamah Agung, rumah besar kita. Alangkah indah kalau semua yang bekerja di rumah yang indah ini, rumah besar hukum ini, semuanya semata-mata li'ilai kalimatillah. Bagaimana kita bahagia kelak di akhirat. Bagaimana ketika kita wafat Allah turunkan rahmat di detik-detik menjelang ruh keluar dari tubuh kita. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan damai, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allah ajarkan kepada kita tujuan hidup yang mulia. Maka penyakit yang paling berbahaya, orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, obsesi tertinggi hidupnya, maka yang berbahaya adalah yang pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Maka kalau sudah cinta dunia, menghalalkan semua cara untuk mencapai eksistensinya. Yang kedua, proses perjalanan hidup kita dalam kesementaraan dan kefanaan kita yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing ataupun orang yang sedang menyeberang. Dikasih tuntunan oleh Allah untuk mencapai tujuan hidup yang mulia itu. Apa itu? Setelah tujuan hidup ada pedoman hidup. Pedoman hidup kita Al-Quran, As-Sunnah. Pedoman hidup kita dikatakan oleh Allah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Di ayat yang lain, law anna qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Kalau ada sebuah bacaan yang bisa menggoncang gunung, membelah bumi, menghidupkan orang yang mati, adalah Al-Quran. Sementara banyak di antara kita tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Banyak di antara kita tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidupnya. Akhirnya lupa. Banyak di antara kita umat manusia tertipu dengan kehidupan dunia, padahal dunia bersifat fana, binasa. La'ibun, permainan, tafahurun, sesuatu yang membuat kita bangga. Lahwun, sesuatu yang melalaikan. Takasurun fil amwal wal aulad, hanya memperbanyak harta, jabatan, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, suatu saat pakaian yang kita kenakan akan kita lepaskan. Dan rizqut kita adalah kain kafan. Kemana kita? Kemana kita mau berjalan? Kemana kita akan pergi? Itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai teladan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan dua perkara dan kalian tidak akan pernah sesat dengan keduanya, kitab Allahi wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku.
Kalaulah kita punya tujuan hidup, kita berpegang pada pedoman hidup, maka kita punya yang ketiga. Apa yang ketiga? Pandangan hidup. Maka tidak sama pandangan hidup seorang Muslim dengan seorang Nasrani. Tidak sama pandangan hidup seorang Hindu dengan seorang Muslim, seorang Buddha dengan seorang Muslim. Bayangkan dahsyatnya ajaran Islam. Kebelahan bumi mana saja kita berjalan, kita menetap. Di Afrika, di Eropa, di Jepang, di Korea, sepanjang kita bertemu dengan saudara Muslim di sana, maka pandangan hidupnya sama dengan kita. Beda bahasa, beda suku, beda bangsa, tapi ternyata pandangan hidup Muslim itu sama di mana saja mereka berada. Kenapa? Karena pedoman hidupnya sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Muslim di Afrika menikahkan anak, pandangan hidupnya tentang keluarga apa? Sakinah, mawaddah, warahmah, sama. Muslim di Amerika punya anak, doanya apa? Ya Allah, jadikan anak-anakku qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Sama dengan doa kita di sini. Pandangan hidup Muslim di Korea sama dengan kita soal waris. Pandangan hidup seorang Muslim di India sama dengan pandangan hidup seorang Muslim di sini soal zakat, infak, sedekah. Kenapa sama? Karena pedoman hidupnya sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau kita berjalan menuju tujuan hidup dengan dua pedoman hidup, maka kita memiliki pandangan hidup. Maka kemudian kita realisasikan dalam pekerjaan, dalam tindakan. Itulah yang disebut dengan makna hidup. Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat buat orang lain. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, khairun nas man tawla umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang, sebaik-baik seorang Muslim manusia orang yang panjang usianya, makin baik perbuatannya. Seorang hakim bertugas menjalankan perannya sebagai hakim, itulah makna hidup. Seorang panitera berperan betul-betul meniatkan pekerjaannya sebagai ibadah, itulah makna hidup. Para staf berjuang untuk mensupport tegaknya keadilan, itulah makna hidup. Dokter bekerja dengan baik, itulah makna hidup. Guru mengajar dengan baik, itulah makna hidup. Al-Quran menyebutkan dua terkait makna hidup. Yang pertama disebutkan dengan hablum minallah, yang kedua disebut dengan hablum minan nas. Diteliti oleh para pakar ilmu jiwa, hablum minallah meningkatkan hormon kebahagiaan yang bernama endorfin, sejenis morfin yang dilepas oleh hipotalamus, salah satu bagian otak kita. Ketika hablum minan nas kita bangun, terasa hidup kita bermanfaat, bermakna buat orang lain, hipotalamus melepas hormon cinta yang bernama serotonin dan oksitosin. Maka orang yang hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik, tingkat rasa bahagianya tinggi, maka ternyata itu membentuk kekebalan tubuh. Maka pantas Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Kalau kita sudah faham tujuan hidup kita, berpegang pada pedoman hidup, memiliki pandangan hidup, direalisasikan dalam bentuk sikap tindakan, maka itulah yang disebut dengan makna hidup. Maka dipastikan seorang Muslim itu punya harapan hidup, punya optimisme menjalankan hidupnya, punya keyakinan tingkat tinggi bahwa Allah membersamainya di setiap langkah hidupnya. Maka Allah di dalam Al-Quran mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un wa nuzulan min ghafurir rahim. Orang-orang yang punya komitmen
bersama Allah, dia yakin, ya, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah katakan kami membersamainya di dalam hidupnya dunia akhirat. Kami membersamainya di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan dia tidak akan pernah kena penyakit gangguan emosi. Apa gangguan emosi yang paling berat? Menurut pakar psikologi adalah 2 penyakit berbahaya. Kalau sudah menjadi gangguan emosi tingkat tinggi, takut dan sedih. Allah dalam Al-Quran mengatakan orang yang punya komitmen kepada Allah jauh dari takut, jauh dari sedih. Al-Baqarah 277 juga mengatakan demikian. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus shalah wa atauz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman melakukan amal soleh, makna hidup. Amal soleh makna hidup. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Maka ada istilah self-esteem. Self-esteem itu apa? Self-esteem itu adalah nilai diri, value kita. Maka orang-orang yang punya self-esteem yang tinggi, maka dia punya tingkat self-confidence yang tinggi. Tapi kalau self-esteemnya rendah, maka self-confidence-nya rendah. Hadirin rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim harus punya self-esteem yang tinggi, nilai diri yang tinggi, makna hidup. Maka akan meningkatkan yang disebut dengan self-confidence. Tujuan hidup sudah, pedoman hidup ada, pandangan hidupnya jelas, makna hidupnya terrealisasi dalam tindakan. Dia punya harapan hidup untuk bahagia dunia akhirat. Maka yang keenam, dengan mata batinnya dia faham akan hakikat hidup. Apa itu hakikat hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini ternyata hanya ibadah. Apapun kita, siapapun kita, harus menyadari bahwa hidup kita hanya ibadah. Peran-peran dalam kehidupan dunia ini, kalau melalaikan kita dari pengabdian kita kepada Allah, berarti peran itu membawa mudarat kepada kita. Hidup dalam dimensi ruang dan waktu yang sangat terbatas, maka jadikan setiap peran dan tanggung jawab kita adalah investasi kebaikan untuk bisa kita nikmati di akhirat kelak. Karena sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah akhirat, hakikat hidup di dunia adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu lil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa taqdilana min jami'il hajat
wa tuballighuna biha indaka aqsal ghayat minal khairati fil hayati ba'dal bama. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka nasira. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwa. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi biladil muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Iraq, fi Iran, fi Yaman, fi Suria, fi Lubnan. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal zionism. Allahumma shattit samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.